Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak henti-hentinya kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita, nabi kita, sahabat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkah rahmat dari Bidai Wala, kita dapat berkumpul bersama di ruang H309 ini dalam rangka mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu dan sistem etika. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden kami, Bapak Dr. Haji Hendro Jaya, Sarjana Agama Minister Pendidikan Islam, karena telah memberikan materi ini kepada kelompok kami dan kelompok yang lainnya. Sebelum kami memulai presentasi atau mempresentasikan materi kami ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Leonardo da Vinci, tim 2022 1437710. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, saya Hania Widiastuti dengan NIM 2022 143692. Perkenalkan, nama saya Cinderella dengan NIM 2022 143681. Perkenalkan, saya Leluni Kinara dengan NIM 2022 143692. Perkenalkan, nama saya NIM 2022 1371. Perkenalkan, nama saya Ria Mudasi NIM 2022 1433. Perkenalkan, nama saya Adriana dengan NIM 2022 Dua tadi perkenalkan diri dari kelompok kami dari kelompok 6. Lanjut selanjutnya kami akan membuka materi kami pada siang hari ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 langsung saja akan membuka sesi presentasi ini. Lanjut next. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika. Langsung saja yang akan dijelaskan oleh Saudari Cinderella. Kepada Saudari Cinderella, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Itu tadi penjelasan materi yang disampaikan oleh Saudari Cinderella yang mana tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Lanjut next. Yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem etika yang akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh Yayan Sunarli. Pada Yayan Sunarli, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Cinderella. Pengertian etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban, moral, akhlak, kumpulan asas nilai mengenai kebenaran dan salah dianut suatu golongan masyarakat. 1. Etika umum. Pertanyaannya, prinsip-prinsip berlaku bagi setiap tindakan manusia. 2. Etika khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik individu, etika individu atau etika sosial. Itu tadi materi yang disampaikan oleh Yayan Sunarli, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem etika. Masih akan dilanjutkan oleh Saudari Leluni Kinara. Pada Saudari Leluni Kinara, saya persilakan.
Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu, etika, dan agama. Pertama, hakikat Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu, etika, pengembangan bangsa sebagai berikut, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menunjukkan kehidupan yang abadi di akhirat. Salah satunya manusia dipertahankan melakukan untuk berbuat baik ilmiah dan keisinya, menjunjung tinggi kemanusiaan, kesehatan, kesejahteraan, terhormat, bertanggung jawab, etis untuk meningkatkan kehormatan profesional dan lain-lain. Untuk perbuatan yang baik dimiliki dengan baik dengan sikap tersebut meyakini anugerah Tuhan. Sila kedua ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan dan kemanusiaan menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan hakikatnya. Etisnya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan dalam keagamaan. Manusia bersifat politis sebagaimana kemanusiaan, yaitu sesuai kuadrat manusia, mengeluarkan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, memberikan landasan negara kesatuan Republik Indonesia dalam tugas-tugas profesionalnya, kerjasama yang antar individu berkelebihan masing-masing dan produktivitas di individu, tugasnya dikerjakan bersama dengan semangat nasional tinggi dapat menghasilkan hasil yang optimal. Sila keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu bahwa menunjukkan negara Republik Indonesia dilakukan sesama rakyat Indonesia mempunyai hak kewajiban sesuai etika yang telah dilaksanakan, baik tingkat nasional, reguler, atau manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah dan hasil kemusyawaratan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan selalu diusahakan untuk terjadinya ahli teknik yang menggali industri perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan pengolahan industri yang lebih pada pertumbuhan ekonomi, mengalihkan kesejahteraan ke musyawaratan dan meningkatkan kemajuan perusahaan. Akhirnya pola tersebut dapat menjadi pihak perusahaan sendiri. Budaya dan agama, etika hidup harus dilandasi segala rasa cipta, rasa pikiran, nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, lingkungan, yaitu tergantung dalam Pancasila dan ketuhanan kerakyatan kedua. Nilai-nilai tersebut merupakan berbangsa dalam bernegara. Terima kasih. Baiklah, itu tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh dari Kinara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Eltiana. Kepada Eltiana, saya silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu dewasa ini selalu bersinggungan dengan budaya dan agama. Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di masa kini tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Pengaruh dari budaya luar dengan mudah masuk ke Indonesia ini menyebabkan runtuhnya budaya Indonesia itu sendiri dan juga dijumpai kasus-kasus penyalahgunaan ilmu pengetahuan teknologi tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu penting dan alangkah baiknya apabila meletakkan Pancasila sebagai etika perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Salah satu pentingnya Pancasila sebagai dasar perkembangan ITEK, yaitu diharapkan dengan adanya Pancasila, ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang tidak menyalahi dan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Itu tadi penjelasan materi yang disampaikan oleh Saudari Eltiana. Yang akan selanjutnya, next materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ania Lydia Astri dengan tema itu pola perilaku perkembangan ilmu di lingkungan universitas. Materi selanjutnya yaitu pola perilaku perkembangan ilmu di lingkungan universitas. Pola perilaku perkembangan ilmu di lingkungan universitas ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, memberikan kemudahan dalam mengakses segala informasi. Yang kedua, sarana dan prasarana semakin maju dan berkembang. Yang ketiga, memudahkan media pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, munculnya metode pembelajaran yang baru. Adapun juga dampak negatif dari perkembangan ilmu di lingkungan universitas ini yaitu kecanduan teknologi atau kecanduan handphone. Yang kedua,
terjadinya bully atau tindak rasis. Yang ketiga, memudahkan akses mencontek atau membuka Google. Jadi dapat menumbuhkan sikap kebohongan atau sikap yang tidak jujur dan menimbulkan sikap pornografi, penipuan, bahkan tindak kriminalitas. Demikianlah presentasi atau penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Saya sebagai moderator minta maaf apabila ada salah-salah kata atau salah pengucapan yang tidak benar dimengerti. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum kami menutupi sesi presentasi ini, saudari dari Ayu Ramadhani akan menjelaskan tentang kesimpulan dari presentasi kami atau materi kami pada siang hari ini. Kepada Ayu Ramadhani, saya persilakan. Baiklah, jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami tadi. Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila ini sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang apa yang kewajiban moral. Kemudian asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabari melalui sila-sila Pancasila dan mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Etika bersifat universal, berbeda dengan etiket yang berlaku pada tempat tertentu. Etika mencakup norma moral yang bersumber dari hati nurani demi kenyamanan bersama. Perkembangan ilmu dewasa selalu bersentuhan dengan budaya dan agama iptek, selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata bahasa atau bahasa yang tidak dimengerti atau salah mengucapkan dalam bahasa. Kami mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun. Saya di sini sebagai moderator mewakili dari yang lainnya. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.